Pernahkah Anda mencoba menghibur seseorang yang sedang curhat, tapi alih-alih membuat mereka merasa lebih baik, Anda justru merasa membuat mereka semakin menutup diri, Oh, sering sekali itu. kan? Anda tahu momennya. Teman Anda menceritakan masalah berat nih, lalu Anda dengan penuh semangat memberikan saran yang menurut Anda ya sangat brilian dan logis. Iya, iya, niatnya baik. Betul, niatnya sangat baik. Tapi raut wajah mereka malah berubah datar, mereka menghela napas dan berkata, "Ah, sudahlah kamu tidak mengerti." Padahal Anda ingin membantu, tapi entah bagaimana interaksi itu justru menjadi sangat dingin. Itu adalah pengalaman yang sangat universal sih. Dan rasanya memang bikin frustrasi. Kita seringkali merasa gagal sebagai teman atau ya pendengar yang baik, tapi kenyataannya niat baik saja ternyata tidak pernah cukup. Sama sekali tidak cukup ya. Tidak cukup jika kita tidak memahami mekanisme psikologis tentang bagaimana emosi manusia bekerja saat mereka sedang berada dalam tekanan. Dan itulah alasan mengapa penelusuran mendalam kita kali ini sangat krusial. Hari ini kita akan membongkar rahasia seni mendengarkan yang dipelajari oleh para profesional. Kita mengambil wawasan dari catatan kuliah praktikum microcounseling minggu ke-6, khususnya tentang pendekatan intentional, interviewing, and counseling. Topik yang sangat padat dan menarik. Sangat menarik. Misi kita hari ini adalah membedah taktik membaca emosi tersembunyi, menghindari jebakan fatal sebagai pemberi solusi, dan menguasai sebuah teknik luar biasa yang disebut refleksi perasaan. Nah, jika kita ingin merangkum inti dari seluruh pendekatan ini, ada satu prinsip dasar yang sangat kuat. Prinsipnya berbunyi, orang lupa apa yang Anda katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa dipahami. Merasa dipahami, itu kata kuncinya ya? Betul sekali. Kata kuncinya di sini adalah merasa. Ketika seseorang berbicara tentang masalahnya, otak logis mereka itu seringkali sedang tidak memegang kendali. Ah, masuk akal. Iya, mereka tidak mencari jalan cerita atau fakta mereka diurai secara rasional. Mereka mencari validasi emosional. Klien tidak hanya ingin ceritanya dipahami, tapi perasaannya. Oke, mari kita mulai dari tahap yang paling mendasar nih. Logikanya, sebelum kita bisa memvalidasi perasaan seseorang, kita harus tahu persis apa yang mereka rasakan kan? Masalahnya di dunia nyata, orang jarang sekali datang kepada kita dan memberikan laporan status emosi yang presisi. Iya, sangat jarang. Tidak ada teman yang menelpon dan berkata, "Halo, hari ini saya merasa frustrasi dengan tingkat kecemasan level 8." Mereka biasanya hanya mengeluh tentang hal-hal acak yang mengganggu mereka, kan? Tepat sekali. Emosi yang sebenarnya itu seringkali bersembunyi di balik keluhan-keluhan dangkal. Itulah mengapa seni observasi menjadi fondasi paling mutlak. Para profesional memecah observasi ini ke dalam dua jalur. Oke, apa saja itu? Jalur pertama adalah observasi verbal. Ini bukan cuma tentang mendengarkan ya, tapi menangkap kata-kata emosional yang terselip secara tidak sengaja. Kayak nada pernyataan atau pilihan bahasa gitu ya? Betul. Misalnya, seseorang berkata, "Saya capek dengan semua ini." Kata capek di situ seringkali bukan indikasi kelelahan fisik. Bukan karena kurang tidur ya? Bukan. Itu melainkan sinyal adanya kelelahan mental, keputusasaan, atau bahkan mungkin burnout. Masuk akal, tapi saya menduga jalur kedua, yaitu observasi nonverbal, adalah tempat di mana kebenaran yang sesungguhnya berada. Karena mengendalikan kata-kata itu kan mudah, tapi mengendalikan tubuh saat kita sedang emosi itu jauh lebih sulit. Anda menyentuh poin yang sangat krusial sih. Jalur nonverbal ini seringkali mengkhianati apa yang diucapkan oleh mulut. Wow, mengkhianati ya? Iya, ini mencakup hal-hal mikro, ekspresi wajah, seberapa lama mereka mempertahankan kontak mata, postur tubuh, sampai nada suara dan kecepatan bicara. Ada contoh klasik nih di materi. Gimana contohnya? Bayangkan klien berkata, "Saya ya biasa aja sih." Jika Anda hanya memproses teksnya, itu kan pernyataan netral. Tapi bayangkan jika kalimat itu diucapkan dengan volume suara yang mengecil, ritme lambat, dan sambil menunduk. Ya, dari situ kita langsung tahu kalau kata biasa saja itu kebohongan besar. Pasti ada kesedihan atau tekanan berat di sana. Nah, katakanlah kita sudah mengumpulkan semua data observasi ini. Langkah selanjutnya adalah merespons. Di materi ini ada pemisahan antara paraphrase, isi, dan refleksi perasaan. Nah,
itu letak skill refleksi perasaan dalam basic listening sequence. Refleksi perasaan itu sebenarnya adalah pendalaman dari paraphrasing. Keduanya punya tujuan yang sama sekali berbeda, meski sering disalahartikan. Berarti paraphrase itu fokus pada apa yang terjadi ya? Betul, paraphrase fokus pada isi atau fakta objektif. Tujuannya cuma memastikan Anda mendengar ceritanya dengan benar. Sedangkan refleksi perasaan melangkah lebih jauh. Ia fokus pada perasaan atau bagaimana rasanya kejadian tersebut bagi klien. Bisa kasih contoh spesifik dari sumber kita? Tentu. Seseorang bercerita, dosen memarahi saya di depan semua mahasiswa di kelas. Jika Anda melakukan parafrase, Anda hanya mengulang, jadi dosen menegur Anda di hadapan teman-teman sekelas. Jujur saja, kalau saya sedang sedih dan seseorang merespon seperti itu, saya merasa sedang bicara dengan robot customer service. Iya kan? Karena Anda hanya mengulang naskah kejadian. Namun, jika Anda merefleksikan perasaan, Anda mungkin berkata, Anda merasa malu dan mungkin tersinggung dengan kejadian itu. Oke. Analogi ini tiba-tiba muncul di kepala saya. Tolong koreksi kalau saya salah. Berarti, parafrase itu ibarat seorang reporter berita televisi yang cuma membacakan fakta kejadian di lapangan. Ya, reporter berita. Sedangkan refleksi perasaan itu seperti sutradara film drama yang menyoroti konflik batin karakternya. Dia meminta kameramen fokus ke air mata atau ekspresi aktornya. Yang menarik di sini adalah analogi Anda sangat tepat. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, dasar dari empati adalah kemampuan sang sutradara ini untuk membaca bahasa tubuh dan nada suara klien. Tapi mari kita bersikap realistis nih. Bagaimana kalau sutradaranya adalah pemula yang sering melakukan kesalahan fatal di lokasi syuting? Mari kita bahas kesalahan umum mahasiswa konseling saat melakukan refleksi. Panduan ini memaparkan 4 kesalahan utama. Pertama, ketakutan akan salah. Takut salah menebak emosi ya? Betul, takut salah sehingga mereka memilih tidak merefleksi sama sekali. Kedua, mereka hanya melakukan parafrase tadi, tanpa menyentuh perasaan. Ketiga, overinterpretasi. Wah, menebak terlalu dalam tanpa dasar ya, sok tahu gitu. Iya, persis. Dan yang keempat, ini yang paling sering terjadi, langsung memberi solusi terlalu cepat. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Kita secara insting kan selalu ingin menjadi pahlawan ya. Saat teman curhat, refleks kita adalah berkata, coba deh kamu lakukan ini. Mengapa menahan solusi itu sangat sulit tapi sangat penting? Karena melompat ke solusi berarti kita memutus proses klien untuk merasa dipahami. Otak mereka belum siap menerimanya. Bayangkan teman Anda jatuh ke jurang gelap. Kalau Anda melempar tali dari atas sambil teriak, "Ayah panjat!" Itu kan tidak membantu. Merinding saya. Kita menolak untuk turun ke bawah ya. Kita cuma tidak ingin merasa canggung melihat mereka menderita. Kesimpulan yang tajam. Empati berarti Anda harus bersedia turun ke dalam jurang itu dulu. Klien belum siap menerima solusi sebelum emosinya divalidasi dengan akurat. Jadi validasi itu kuncinya. Dan untuk menghindari jebakan itu, panduan ini memberikan tingkat akurasi empati kan. Ada contoh kasus, saya merasa gagal. Ya, mari kita bedah level refleksinya. Level pertama itu tidak akurat atau distorted. Klien bilang, saya merasa gagal. Lalu kita jawab, tidak apa-apa, semua orang pernah gagal. Aduh, saya benci sekali kalimat itu. Ini menolak perasaan klien kan? Toxic positivity. Tepat. Ini mematikan komunikasi. Level kedua, akurat atau basic empathy. Anda merespons, Anda merasa gagal dengan situasi ini. Oke, itu aman. Menangkap emosi tanpa menambahkan macam-macam. Betul. Lalu level 3, mendalam atau additive empathy. Anda mungkin bilang, sepertinya Anda merasa gagal dan mulai meragukan diri Anda sendiri. Wah, kalau itu diucapkan ke saya merasa orang ini bisa membaca jiwa saya. Tapi, kalau saya pemula, saya pasti kaku ngomong begitu. Ada panduan langkah demi langkahnya tidak? Ada dong. Gunakan formula struktur yang tentatif. Anda merasa, sepertinya Anda, atau Anda tampak merasa. Ini memberi ruang bagi mereka untuk mengoreksi. Iya, dan yang terpenting, tingkatkan kosakata emosi Anda. Jangan cuma pakai sedih, marah, takut. Harus lebih spesifik. Betul sekali. Semakin spesifik, semakin empatik. Dari sedih, ubah menjadi tidak dihargai,
tertekan, tidak berdaya, kesepian. Wah, menarik. Oke, sekarang mari kita masuk ke ruang simulasi. Saya ingin tahu bagaimana mahasiswa mempraktekkan hal ini dalam format dyadic practice. Bagaimana aturannya? Simulasi ini berpasangan selama sekitar 10-15 menit. Satu jadi konselor, satu klien. Aturan mutlaknya ada 3. Tidak boleh memberi nasihat, tidak boleh menyela, dan tidak boleh menghakimi. Tunggu, 15 menit cuma mendengarkan dan dilarang kasih solusi, itu pasti gatal sekali ya mulutnya. Target mereka apa? Targetnya minimal 3 refleksi perasaan, 2 parafrase, dan encouraging secukupnya. Mari kita lihat transkrip contoh untuk skenario kesepian di kampus. Silakan. Klien bilang, saya merasa sendirian di kampus. Konselor menjawab, sendirian, ini namanya encouraging. Mengulang satu kata kunci ya. Iya, lalu klien lanjut, iya saya tidak punya teman dekat. Konselor merespons, jadi Anda tidak memiliki teman dekat di kampus? Ini parafrase. Karena cuma mengulang fakta isinya kan? Betul. Lalu konselor melanjutkan, dan itu membuat Anda merasa kesepian. Nah ini refleksi perasaannya. Perpaduan yang cantik sekali. Bagaimana dengan skenario stres tugas kuliah? Misalnya klien bilang, saya belajar terus begadang tiap malam, tapi nilai saya tetap jelek. Konselor harus merefleksikan, Anda merasa frustrasi karena usaha Anda belum membuahkan hasil. Wow, bukan malah nanya, kamu belajarnya pakai metode apa? Ya? Bukan, itu kembali jadi reporter. Lalu, coba skenario konflik teman. Teman saya mencuri ide presentasi saya. Konselor dengan empati mendalam bisa bilang, sepertinya Anda merasa dikhianati dan tidak berdaya melihat ide Anda diklaim. Kata dikhianati itu sangat kuat dan spesifik. Lalu bagaimana dengan skenario tekanan orang tua? Berdasarkan observasi nonverbal tadi. Nah, klien menunduk. Suara pelan, bilang, ayah selalu tanya kapan saya sukses seperti kakak. Konselor melihat gestur itu dan bilang, Anda tampak merasa tertekan dan lelah karena merasa tidak pernah cukup baik di mata ayah. Pasti kliennya langsung menangis lega kalau dengar itu. Tapi ngomong-ngomong, soal praktek ini ada peran observer ya, mahasiswa ketiga. Ini ibarat wasit pertandingan tinju ya. Iya benar, wasit pertandingan tinju. Ya kan, lawan si konselor itu bukan kliennya, tapi ego si konselor sendiri yang gatal ingin ngasih nasihat. Analogi yang sangat pas. Observer ini menilai pakai rubrik sederhana. Apakah konselor menangkap emosi? Apakah responsnya akurat? Terus, apalagi yang dinilai? Apakah responsnya hangat dan tidak menghakimi? Dan yang terpenting, apakah konselor konsisten menahan diri dari lompat ke solusi? Wow, pasti susah sekali. Lalu setelah praktik ada refleksi pasca praktiknya kan? Ada. Mahasiswa menulis perasaan mereka saat jadi konselor. Apakah mereka kesulitan mengenali emosi? Apakah rasanya natural? Dan seberapa besar dorongan untuk memberi solusi? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang seberapa besar kita bisa menekan ego kita. Menekan ego demi benar-benar hadir untuk orang lain ya? Betul sekali. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, kunci menjadi pendengar yang luar biasa dan menghindari kesalahan pemula adalah menahan keinginan memberi solusi, mengasah observasi mata dan telinga terhadap hal nonverbal, dan berani menamai emosi spesifik di balik fakta. Sangat presisi. Dan itu adalah keahlian yang butuh waktu. Dan relevansinya sangat besar bagi Anda yang mendengarkan. Pengetahuan ini bukan hanya untuk mahasiswa psikologi. Anda bisa menggunakannya malam ini juga loh. Saat pasangan, rekan kerja, atau anak Anda menceritakan hari mereka. Buat mereka merasa benar-benar dipahami. Betul, karena kalau pondasi validasinya sudah kuat, baru kita bisa melangkah lebih jauh. Benar. Dan ngomong-ngomong soal melangkah lebih jauh, setelah menguasai refleksi perasaan di minggu ke-6 ini, tahap selanjutnya di minggu ke-7 adalah menyusun struktur sesi konseling ke dalam 5 tahap. Tapi itu untuk lain waktu. Tentu, itu topik yang panjang lagi. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri malam ini. Jika kita terus melatih diri kita untuk secara akurat, menyerap, dan merefleksikan emosi setiap orang yang kita temui. Wah, ini pertanyaan berat nih. Ya, di titik manakah batas
antara empati yang mendalam dengan resiko kehilangan batasan emosional kita sendiri. Bagaimana kita melindungi diri kita ketika kita terlalu pintar merasakan apa yang orang lain rasakan. Renungkan itu. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam kita, dan sampai jumpa.